Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ade dari Insight Chamber. Tugas proyek. Nah, ini adalah materi setelah kita menjawab pertanyaan ini. Kemudian sebelum menemukan konsep barisan geometri itu ada tugas proyek ya yang akan kita diskusikan. Nah, untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di playlist ini ya. Ini playlist sudah saya siapkan, barisan dan deret SMA. Linknya ada di kolom deskripsi. Dengan playlist pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Oke. Himpunlah minimal 3 masalah. Ya, minimal 3 masalah penerapan barisan aritmatika dalam bidang fisika dulu ya, fisika. Ada nanti teknologi informasi dan masalah nyata. Banyak sekali sebenarnya ya kalau fisika. Ya, fisika mungkin penambahan tekanan dengan kedalaman air misalnya gitu ya, penambahan tekanan yang satu misalnya penambahan tekanan ya terhadap kedalaman air gitu, terhadap kedalaman air ya. Jadi ini permukaan air, di sini ada tekanan udara. Nah, tekanan udara ini sudah 1 atmosfer ya, atau ATM. Nah, kita punya rumus P sama dengan rho GH. Asumsikan rho-nya adalah 1 gitu ya. Gravitasinya 10. Nah, setiap kedalaman berarti 0,1 meter ya, nambah 1 atmosfer kan gitu ya. Jadi ini untuk menghasilkan 1, nah ini berarti kan perlu 0,1 hanya ya, jadi ini nanti A-nya, ini U1, jadi setiap meter nanti ada U2, U3, ini masalah fisika ya. Jadi ada nanti beda dari kedalaman ke kedalaman berikutnya. Juga misalnya penurunan tekanan terhadap ketinggian. Nah, semakin ke atas kan semakin turun tuh tekanan udara. Penurunan tekanan udara terhadap ketinggian. Terserah kita mau menggunakan ketinggiannya per meter boleh, per 10 meteran boleh, atau kedalamannya tadi sama ya, per 10 meter boleh, per 1 meter boleh, terserah ya. Misalnya banyak sekali ya fisika, penambahan berat misalnya lift terhadap penambahan penumpang lift, itu kan masalah fisika juga. Jadi sempat saya nyoret-nyoret apa ini? Ini di fisika. Saya tadi kayak punya ide seret gitu, baca soalnya sekilas. Jadi Pak Ali dulu pernah bekerja di alat berat. Jadi Pak Ali itu ngitung ya penambah keausan ya, keausan undercarriage ini adalah roda dari ekskavator ya, kayak krepnya kayak tank gitu ya, roda ekskavator ya, roda ekskavator ya, terhadap waktu. Jadi ekskavator undercarriage ini atau roda kayak roda tank gitu ya, itu krepyak kayak gitu ya, itu sangat berat ya, sampai beberapa ton beratnya. Jadi tidak mungkin kita, atau sangat mahal kalau kita mengirimnya itu lewat udara, air freight. Kita bisa lebih murah lewat laut. Nah, cabang-cabang seperti Surabaya itu tidak nyetok banyak, mungkin malah nggak nyetok sama sekali karena jarang sekali ada pembelian. Nah, nyetoknya ada di Singapura. Padahal pengiriman dari Singapura ke Surabaya butuh 3 bulan. Nah, jadi pemilik ekskavator harus bekerja sama dealer untuk memprediksi ya berapa jam kerja lagi ini barang akan perlu diganti. Ya, karena alat berat itu sewanya per hari misalnya 10 juta.
misalnya ya, atau 1 juta anggap saja gitu ya. Nah, dulu waktu Pak Ali masih di alat berat 1 juta. Nah, itu kalau 10 hari saja tidak bekerja, harus ke bengkel karena kerusakan undercarriage ini, berarti sudah kehilangan bisnis sebesar 10 juta. Ya 1 juta lah zaman dulu. Ya, artinya waktu di bengkel ini harus diminimkan. Jadi kita prediksi ininya, kita prediksi kapan barang ini rusak, mungkin kurang 100 jam lagi. Nah, kurang 100 jam lagi nanti ini equal dengan berapa hari. Ya, kita harus tahu sehari itu berapa jam kerja. Jadi kita bisa prediksikan kapan alat ini rusak dan segera memesan. Karena pengiriman dari Singapura ke Surabaya butuh sampai 3 bulan. Ya, kalau rusak baru pesen, padahal pengiriman itu butuh 3 bulan, akhirnya kerugian bisnisnya kalau sehari rugi 1 juta, misalnya 1 juta ya, 30 hari 30 juta, kalau 3 bulan bisa 90 juta sampai 100 juta mungkin ya. Nah, tergantung satu pas juta sekali jadi besar sekali kerugiannya. 3 bulan itu bisa kerugian nunggu spare part bisa sampai 100 juta kalau harga sewanya 1 juta. Atau 90 juta ya berarti ya kalau hitung-hitungan. Kalau perharinya gitu. Jadi harus presisi. Nah, ini bener-bener deret aritmatika ini, tingkat keausan per jam kerja ini menjadi sesuatu yang bener-bener penting karena ini gara-gara salah perhitungan ini bisa rugi ratusan juta. Kalau nunggunya 3 bulan, nunggu teknisinya dan perbaikannya sampai di bengkel itu 4 bulan ya rugiannya lebih dari 100 juta tuh. Nah, itu kalau di fisika. Sekarang di teknologi informasi. Nah, teknologi informasi yang sekarang kita seringnya ya, penambahan jumlah pengguna internet dari tahun ke tahun misalnya. Jumlah pengguna internet dari tahun ke tahun. Ini penting untuk diketahui untuk memprediksi bisnis dari penyedia layanan internet. Nah, kan gitu, kapan harus ganti alat, kapan harus investasi investasi teknologi baru. Nah, ini penting untuk memahami ini, dan ini mereka harus paham bener-bener ini deret aritmatika atau geometri, mungkin saja ini deret aritmatika. Ya, belum tentu deret aritmatika juga sebenarnya ya, karena ini contoh kasus, kita anggap ini deret aritmatika, jadi peningkatannya tetap dari tahun ke tahun misalnya gitu. Dua, misalnya saya sempat yang internet ini, nah penurunan speed ya atau kecepatan internet dengan bertambahnya pengguna misalnya gitu, penurunan speed internet atau kecepatan internet dengan penurunan ya layanan, penurunan kualitas layanan internet gitu ya, penurunan kualitas layanan internet terhadap ya penambahan pelanggan. Ya, belum tentu kalau pelanggannya 2 kali lipat, turunnya juga 2 kali lipat juga. Jadi pasti ada hitung-hitungannya karena tidak setiap saat orang pakai internet. Jadi bahkan penurunan kualitas layanan internet terhadap jam boleh jadi karena jam-jam tertentu orang banyak pakai jam-jam tertentu. Ini adalah masalah di teknologi informasi yang perlu diselesaikan dengan dari aritmatika, mungkin dari geometri. Dalam hal ini kita contohnya dari aritmatika ya, mungkin saja linier dari aritmatika ya. Jika misalnya apalagi yang sempat saya catat tadi,
teknologi informasi, misalnya penurunan kualitas sinyal terhadap jarak. Nah, semakin jauh kok jarak sinyalnya semakin buruk. Nah, ini harus dipahami. Ya, dalam hal ini kita anggap ini ya turun secara aritmatik, ya, secara linier. Ya, jadi perlu diadakan penelitian penurunannya secara apa, di mana kita naruh repeater atau base station itu yang paling efisien, ya. Jadi layanan teknologi informasinya itu masih bisa dinikmati dengan baik, ya, tetapi kos untuk instalasinya semurah mungkin. Nah, ini adalah contoh-contoh penggunaan ini deret aritmatika terhadap, mungkin ini juga geometri harus diteliti lagi, ya kan? Kehidupan sehari-hari, ya, kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari mungkin yang paling lekat adalah cicilan. Nah, sisa utang tiap bulan, ya ini kan aritmatis ya, hubungan sisa utang tiap bulan terhadap lama mencicil atau masalah lingkungan, ya, pencemaran air sungai dari tahun ke tahun misalnya, atau pencemaran plastik dari tahun ke tahun. Plastik dari tahun ke tahun. Nah, atau saya sempat rata-rata apa ini? Nah, mungkin ya penurunan kualitas air tiap tahun dalam satu dekade. Nah, mungkin juga ya penurunan kualitas air sungai, ya, tiap tahun dalam mungkin satu dekade saja. Satu dekade 10 tahun. Nah, 10 tahun terakhir bagaimana penurunannya? Mungkin aja aritmatika. Ya, mungkin saja geometri. Ini perlu diteliti lebih lanjut. Dan ini adalah contoh kehidupan sehari-hari yang akan melibatkan deret aritmatika. Karena ini deret aritmatika, ya semua ini kita asumsikan dalam deret aritmatika. Nah, apa yang sebenarnya terjadi bagaimana? Ya harus diteliti lebih mendetail. Kecuali kalau ini jelas, ini berhubungan secara linier. Kalau fisika ini teori ya. Kalau teori kita bisa pastikan ini adalah berhubungan secara deret aritmatika. Ya, tetapi kalau sesuatu yang bukan teori, ya perlu bersifat hipotesa kayak gini ya. Nah, ini perlu dibuktikan di lapangan dan bukan kapasitas Pak Ali juga untuk menyelidiki ini, ya. Kebetulan yang ini Pak Ali pengalaman waktu itu. Nah, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kita nanti kalian bisa menambahkan contoh apabila kalian punya ide di kolom komen, ya kan? Nah, kita berbagi dengan yang lain juga. Nah, untuk pembahasan berikutnya kita akan masuk pada materi menemukan konsep barisan geometri. Untuk video ini saya akhiri dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.